Halo sahabat, jumpa kembali di Cerita Cinta. Cerita Cinta akan hadir setiap Sabtu malam untuk menemani malam minggu sahabat semua. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Buat sahabat yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Buat sahabat yang sedang sempit, semoga menjadi lapang. Buat sahabat yang sedang kangen seseorang, semoga segera berjumpa ya. Buat sahabat yang sedang bersedih, semoga segera mendapatkan kebahagiaan ya. Pokoknya untuk sahabatku panjatkan segala yang terbaik. Amin. Oh ya, buat sahabat yang ingin bercerita di channel ini, boleh DM ke IG Bait Puisi. Nanti kami follow up. Baiklah sahabat, langsung saja kita mulai cerita cinta edisi kali ini. Kali ini aku meminjam kata-kata Kang Maman Suherman. Pasti sahabat kenalkan dengan beliau. Ada nama yang abadi di hati, tapi tak bisa dinikahi. Buat sahabat yang penasaran dengan isinya, sahabat bisa langsung order ke beliau ya. Oke, apa yang sahabat pikirkan saat mendengar atau membaca kalimat ada yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi? Siapa yang pertama kali sahabat ingat? Jujur, saat pertama kali buku ini mendarat di pangkuanku, ada rasa dag-dig-duar gitu. Takut terjadi perang dunia ketiga. Dari kalimat yang dikutip tersebut, sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah perihal mengikhlaskan. Tentunya setiap orang pernah menyimpan sebuah nama di hati, baik yang bisa dinikahi maupun tak pernah bisa dinikahi. Ini bukan hanya perihal mantan, meski barangkali mantan adalah salah satunya. Nama itu mungkin saja adalah cinta pertama sahabat, teman dekat, keluarga, ayah, ibu, atau siapapun yang sangat berarti bagi sahabat. Nama itu abadi selama jiwa dan raga masih bersatu. Meski nama itu sudah menjadi tabu untuk diucap, sebab ada sepotong hati yang harus dijaga. Masih dari Kang Maman Suherman tentang cinta. Cinta bukan hanya soal kehadiran, tapi juga ketidakhadiran. Bukan hanya bicara dan ramai, tapi juga diam dan sunyi. Bukan hanya soal menguasai, tapi juga merelakan dan pergi. Di atas segalanya, cinta adalah ketulusan, ganjarannya kerinduan. Pada penggalan puisi di atas ada bait yang bisa dijadikan obat patah hati. Cinta bukan hanya soal menguasai, tapi juga merelakan dan berbagi. Bagi sahabat yang mungkin sedang patah hati sebab ternyata nama yang abadi di hati sahabat tak bisa dinikahi, atau karena sebab lain sehingga hubungan yang sudah lama terjalin harus kandas di perjalanan. Tentunya itu akan meninggalkan luka yang teramat dalam. Ada barangkali kandas sebab tak mendapatkan restu dari orang tua. Dan kalian memutuskan untuk berpisah. Seperti yang terkisah di dalam penggalan lagu Ungu, jika itu yang terbaik. Jika itu memang terbaik untuk dirimu, walau berat untukku berpisah denganmu. Hapus sudah air matamu, aku mengerti. Ini bukan maumu, ini bukan inginmu. Inilah yang dapat kita petik dari kalimat sederhana milik Kang Maman. Ada nama yang abadi di hati, namun tak bisa dinikahi. Bagaimana kita mengikhlaskan akan sesuatu yang tak mungkin menjadi milik kita? Mungkin bagi sebagian orang atau bagi sahabat, melupakan itu bukan perkara yang mudah. Apalagi semasa sekolah kita tidak pernah belajar untuk melupakan, dan justru kita diajarkan untuk mengingat masa lalu melalui mata pelajaran sejarah. Jadi, untuk melupakan itu sangatlah sulit. Maka dari itu kita tidak perlu berusaha melupakan untuk sesuatu yang memang sulit untuk dilupakan. Yang perlu kita lakukan adalah mengikhlaskan. Ikhlas akan ketentuan Tuhan. Ikhlas nama yang selalu ada di hati bersanding dengan orang lain yang bukan kamu. Ikhlas ketika kamu hanya menjadi tamu undangan di sebuah pesta yang mungkin seharusnya adalah pestamu. Ikhlas itu akan membuat kita menjadi tenang. Untuk sesuatu yang sudah berlalu, maka biarkanlah itu berlalu. Meski pedih tak perlu untuk terus-terusan ditangisi, disesali, bahkan menyalahkan diri sendiri. Percayalah, segalanya terjadi atas kehendak Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan akan limpahan kebaikan. Sahabat, segalanya bisa saja terjadi tanpa pernah kita rencanakan sebelumnya. Bahkan tak jarang apa yang telah direncanakan dengan matang pun belum tentu terjadi. Percayalah, Tuhan Maha tahu tentang apa yang terbaik bagi makhluknya. Ikhlas dengan ketentuan Tuhan, maka hidup akan lebih damai. Jika di hatimu masih ada nama yang membuatmu sakit hati, patah hati, gelisah, atau tidak tenang, maka keluarkanlah nama itu dari hatimu. Cukup satu nama saja yang ada dan abadi di hatimu. Nama yang bukan nama makhluk ciptaan. Tapi cukuplah nama Tuhan yang abadi di hatimu. Penuhi hatimu dengan nama Tuhan. Jangan beri ruang di hatimu selain nama Tuhanmu. Maka tak akan pernah kau temui rasa sakit hati, rasa kecewa,
sebab sebuah pengkhianatan, rasa benci sebab tak sesuai harapan. Oke, mulai sekarang keluarkan nama-nama lain di hatimu selain nama Tuhanmu. Niatkan dalam hatimu untuk mengeluarkan nama-nama lain selain nama Tuhan yang sudah lama bersemayam di ruang hatimu, namun harus kamu ikhlaskan. Iya, keluarkan semuanya tanpa kecuali, tanpa harus melupakannya. Lalu penuhi hatimu dengan kebesaran Tuhanmu. Reguklah sepuasnya telaga cinta Tuhanmu. Terangi hatimu dengan cahaya cinta Tuhanmu. Rasakan energi yang memancar dari hatimu ke seluruh tubuhmu. Sahabat, terima kasih telah menyimak cerita singkat ini. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini. Wabil khusus, terima kasih kepada Kang Maman Suherman yang sudah menjadi sumber inspirasi cerita ini. Jika terlalu sesak hatimu, maka keluarkanlah segala rasa yang bersemayam di hatimu. Lalu gantikan dengan satu-satunya nama Tuhanmu di hatimu, agar kau dapatkan kedamaian yang abadi. Sampai jumpa.